رب العالمين. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, yaitu bab tentang as-salawatul khams, salat lima waktu. Di pertemuan bulan sebelumnya kita membahas tentang fadilah berwudu, keutamaan berwudu. Nah, setelah berwudu itu adalah tentang sholat, karena wudu paling penting itu adalah wudu waktu mau sholat. Jadi misalnya ada seseorang dalam sehari itu tidak berwudu, sehari semalam dia tidak berwudu, berarti bisa dipastikan orangnya tidak sholat, kecuali sholatnya uzur atau karena ada keuzuran. Nah, jadi paling tidak seseorang itu berwudu sehari semalam untuk melakukan sholat. Jadi tangga ibadah, jalan menuju ibadahnya itu wudu lalu sholat. Nah, lalu bagaimana sholat itu sendiri? Nabi dalam sebuah hadis dari ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, masalul khams salawat kamasali nahrin jarin ala babi hadikum. Salat lima waktu itu perumpamaan ada orang rumah di pinggir sungai, airnya mengalir, itu kasih rumah. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Dia mandi dengan air tersebut 5 kali. Nah, fal yabqa alaihi min ad-darn syai'. Apakah ketika orang itu mandi 5 kali sehari masih ada kotoran di badannya? Ya secara logis tentu tidak ada. Sudah hilang mandinya 5 kali sehari. Yani, nah, lalu apa maksud dari hadis ini? Anna salawatil khams tutahhiru minadz-dzunub. Salat 5 waktu itu membersihkan seseorang dari dosa. Jadi yang perlu kita pahami adalah dosa itu dihilangkan, dihapus jelas dengan istighfar, taubat, itu jelas sudah. Nah, selain itu juga dosa itu bisa hilang karena faktor ibadah. Nah, termasuk sholat. Jadi Nabi membuat analogi, ketika ada orang yang rumahnya di pinggir sungai, sehari itu dia mandi 5 kali, tentu badannya akan bersih, tidak ada kotoran lagi. Seperti itu juga orang yang sholat 5 waktu. Ketika orang itu, seorang muslim tersebut sholat 5 waktu, maka sholatnya tadi tutahhiruhu minadz-dzunub, membersihkan dirinya dari dosa. Wala yabqiyanna alai syai'un minadz-dzunub fi ma dunal kaba'ir, dan tidak ada yang tersisa dari dosa-dosanya itu kecuali dosa-dosa besar. Nah, kalau dosa besar ini perlu usaha ekstra. Nah, perlu tobat. Kenapa? Karena dosa besar ini efeknya banyak. Jadi tidak semudah dosa kecil. Itu rumusannya. Imam Az-Zahabi ada mengarang nama kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kan rumus dosa besar itu adalah suatu perbuatan dosa yang ketika disebutkan dalam Al-Quran ataupun dengan hadis ada embel-embel siksaan nerakanya gitu. Dilaknat, la'anallahu mutasyabbihin wal mutasyabbihat, Allah melaknat orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu ada kata-kata la'ana, dilaknat. Nah, ini berarti menunjukkan perbuatannya adalah dosa besar. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Orang yang mencuri, laki-laki maupun perempuan, itu dipotong tangannya. Oh, ini berarti dosa besar. Kenapa? Karena perbuatan dosanya ada hukum had, hukum kriminalnya.
Itu dosa besar lah. Selain itu berarti dosa kecil. Wa hadza idza shallas salata 'ala ta'zim. Nah, rumus salat bisa menjadi penghapus dosa adalah atau salatnya 'ala ta'zim. Ta'zim itu berarti sungguh-sungguh. Salatnya bukan seperti ayam mematuk beras, terlalu cepat, tidak, ini memang sungguh-sungguh. Wa yatimmu ruku'aha wa sujudha, dan menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuk dan sujudnya itu memang benar-benar sesuai rukun, sesuai standar salat. Fa idza lam yatimma ruku'aha wala sujudha fa hiya mardudatun alaih. Tapi apabila seseorang melakukan salat, mengerjakan salat, tapi ruku dan sujudnya tidak beres, ini perwakilan aja lah. Al-Fatihahnya tidak beres, terus rukun yang lainnya tidak beres, i'tidalnya tidak beres, nah, tahiyat akhirnya tidak beres. Itu apa yang terjadi? Fahiya mardudatun alaih. Salatnya tertolak, tidak diterima. Karena apa? Standar minimal salatnya belum diselesaikan. Jadi apakah salat itu bisa menjadi penghapus dosa? Bisa. Dosa-dosa yang bukan dosa besar. Nah, tapi apakah semua orang yang salat itu masuk dalam kategori ini? Ya, tidak juga. Kenapa? Karena salat yang dicari, salat yang sesuai standar diampuni Allah ini adalah salat yang memang benar-benar sesuai standar yang Nabi sampaikan. Termasuk di dalamnya adalah ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Mungkin ada orang yang sholatnya rajin sholat ke masjid, rajin, tapi ternyata masalahnya adalah orangnya ini sholat terlalu cepat. Tapi kan Ustaz, jangan kalau ke masjid kelanggar berjamaah. Ya, kalau berjamaah terselamatkan, tapi maksudnya misalnya nih, dia ke masjid masbuk, nah misalnya anggap aja masbuk 1 rakaat aja. Ternyata dia masbuk sendirian itu rukuknya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, walaupun 3 rakaatnya dia berjamaah, gara-gara 1 rakaatnya dia sendirian tidak tumakninah, maka sholatnya tadi jadi tidak sah. Gara-gara itu, padahal 3 rakaatnya sudah berjamaah. Ini sederhana, tapi kalau orang tersebut merasa sudah bisa, merasa sudah belajar, tidak diperhatikan lagi, maka bab ini akan terlewat sehingga sholatnya akan terus bermasalah alias tidak sah. Itu mardudatun alaih. Ibadah apa yang ditolak tidak diterima? Ya ibadah yang tidak sesuai syarat dan rukun. Di riwayat lain ini seorang laki-laki lah ceritanya. Kalau di bab sholat di sebelum salam ini ada juga disebutkan. Jadi cerita cerita sahabat ini kan, bainama nahnu julusun haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam izdakhala rajulun. Saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Ini kan duduk-duduk bersama Rasulullah ini berarti lagi nongkrong nih bahasanya, lagi santai duduk-duduk. Berarti di masjid. Ini kisahnya berarti di masjid. Izdakhala rajulun, masuk satu orang laki-laki. Fastaqbalal qiblah fa shalla. Lalu menghadap kiblat dan sholat. Nah, ini sholat. Ini sholatnya sendirian lah. Mungkin terlambat lah dia sholat sendirian. Tapi falamma qada sholatahu, saat dia sudah selesai mengerjakan sholatnya, ja'a fa sallama 'alan nabi. Mendatangi Nabi, mengucapkan salam, lalu wa 'alal qaum, dan orang-orang di sekitar Nabi. Kayak biasa kan, Nabi mestinya lagi santai duduk di sini, orangnya sholat di sini. Setelah selesai sholat, orangnya mendatangi Nabi, bersalaman kepada Nabi dan para sahabat yang di sekeliling Nabi. Namun apa yang terjadi? Nabi langsung langsung memerintahkan
irji fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi orangnya sudah selesai sholat, datang kepada Nabi, salaman, memberi salam kepada Nabi dan orang-orang di sekitarnya. Lalu apa kata Nabi? Kembalilah sholat lagi, karena kamu belum sholat. Padahal tadi sudah sholat, tapi mengatakan belum sholat. Faraja'a ar-rajulu wa sholat, dan laki-laki ini kembali sholat, selesai kondisi yang sama. Lalu kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, di riwayat sini dua lah. Di sini disebutkan dua, tapi di riwayat lain ada mengatakan tiga. Jadi orangnya sampai 3 kali mengulangi sholat. Ketika sudah selesai nih, laki-laki ini, malau tujuh difal adri ma'ib ta'alayya min salati. Nah, sesederhana, ya Rasulullah, kenapa kok engkau menyuruh saya sholat lagi, ulang sholat lagi, ulang? Apa sih sebenarnya nih? Salahnya apa nih? Nah, lalu kata Nabi, innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yasbaqal wudu kama amarahullahu. Tidak sempurna sholat kalian sampai dia isbaqul wudu, itu apa? Menyempurnakan wudu sesuai perintah Allah. Wajah, ini wajah semuanya, tangan sampai siku berarti. Fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai 2 siku, wa yamsah birasi, menyapu kepala, wa yaghsil rijlihi ilal ka'bain, dan membasuh kaki sampai 2 mata kaki itu. Supaya yuqabbirullaha wa yahmaduh, dan bertakbir pada Allah, Allahu akbar, wa yahmaduh, memuji Allah. Nah, ini bisa maksudnya doa iftitah. Summa yaqra' minal Qur'an ma'adzinal fihi, summa yukabbir wa yarka' fa yadha'u kaffaihi. Kemudian baca Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah, surah kan. Lalu yukabbir wa yarka', Allahu akbar, rukuk nih. Fa yadha'u kaffaihi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluh. Dan rukuknya itu caranya adalah meletakkan 2 telapak tangan ke ini lutut, ya seperti biasa kita kerjakan lah. Hatta tatma'inna mafasiluh, sampai apa ya? Tatma'inna mafasiluh itu sampai tenang, maksudnya sampai pas. Wa yastarhi thumma yarfa' rasah wa yaqul sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, fa yastawi qa'iman hatta yuqima sulbah, sampai berdiri tegak, kecuali yang memang benar bungkuk lah, itu ma'fu, dimaafkan. Ada orang berjalannya tidak lurus, maksudnya bungkuk, lalu sholat apakah dia harus tegak juga? Tidak, tegaknya tuh ya seperti kondisinya itu. Wa ya'khudhu kull 'adwin ma'khadah, jadi setiap anggota tubuh itu ada perannya masing-masing. Summa yukabbir fayasjud fayumkin wajhahu minal ard hatta tatma'inna mafasiluh. Kemudian sujud sampai semuanya sudah mantap nih di tempat sujud. Wa istarhi tsumma yukabbir fa yastawi qa'idan 'ala maq'adi, duduk antara sujud, wa yuqimu sulbah. Fa wasafa salatahu kadza arba raka'atin hatta fariqa tsumma qala la tatimmu salatu hadikum hatta yaf'ala dzalik. Nah, kita sering mendengar perintah salat dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah wa zakat. Namun perintah Al-Quran ini masih global, masih umum. Perintah sholat dah. Bagaimana cara sholatnya? Oh, cara sholatnya dengan Nabi, dari hadis Nabi. Jadi terkadang perintah umum itu ada di Al-Quran, tapi detailnya dalam hadis. Nah, banyak yang seperti itu. Aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Bagaimana cara menunaikannya? Nah, itu berarti hadis Nabi yang mengatur. Nah, bisa yang seperti itu. Kalau yang sholat itu di Al-Quran itu hanya perintah sholat, detailnya bagaimana sholat itu melaksanakannya macam-macam. Nah, itu hadis Nabi. Bisa yang seperti itu. Ini diterangkan nih. Nah, faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi itmamir ruku' was sujud wa akhbara anna salata la tuqbal illa hakadha. Fa yanbaghi lil 'abdi ay yajtahida fi itmamis shalah. Jadi Nabi memanggil orang ini lalu menyuruh untuk mengulang
Untuk apa? Biitmami ar-ruku' was sujud. Supaya ruku' dan sujudnya sempurna, supaya sholatnya benar-benar sesuai standar agama lah, sesuai standar yang Rasulullah ajarkan. Itu. Karena kalau yang tidak seperti itu ya annas sholata la tuqbal, sholatnya tidak sah. Jadi sekhusyuk apapun seseorang saat sholat, setenang apapun dia sholat gitu, tapi kalau rukuk sujudnya dan rukun-rukun yang lain bermasalah, sholatnya tidak sah. Udah selesai dah tuh. Yang bisa diapa-apakan. Karena apa? Sholatnya tadi tidak sah. Termasuk misalnya dia sholat tapi tidak wudu, ya tidak sah juga sholatnya. Itu harus jadi poin pertama tuh. Kalau kita melaksanakan sholat itu harus sah dulu. Apapun caranya, bagaimanapun, yang penting sah. Itu dulu. Yang sholatnya tenang sambil mikirkan makan siang misalnya, lagi zuhur, Allahu Akbar. Hari ini kantin mana lagi lah? Tadi kayak kemarin yang goreng, hari ini patin bakar ya, nyaman nih. Itu walaupun sholatnya jiwa raganya di Masjid Al-Ikhlas, jiwanya di Pasar Wadai, di Siring. Walaupun seperti itu, tapi selama rukunnya terpenuhi, itu sah. Itu dulu yang dikejar. Itu standar minimal. Itu kata Nabi. Karena kalau yang ini tidak beres, ya selesai dah, sholatnya tidak sah. Walaupun khusyuk memang tenang sekali, itu tidak bisa. Gitu. Jadi kalaunya istilah standar itu ya sholat itu kewajiban, ya dibikin sah dulu tuh. Kalau misalnya ada orang sholat pakai sarung lalu pakai baju singlet, itu kalau laki-laki menutup aurat sudah sah. Tapi secara etika ya jelas attitude-nya nol, masa sholat begitu. Tapi itu sah. Nah, yang dikejar itu adalah sahnya dulu. Baru ya, jangan sampai terpaling kebalik itu. Etika didahulukan, untuk menggugurkan kewajibannya malah belum selesai. Jangan seperti itu. Harus ada tangga dalam melakukan ibadah. Seperti orang ini. Nah, dia suruh Nabi untuk mengulang sholat. Ternyata sholatnya masih belum beres. Nah, dan kenapa jadi fayambaghi lil abdi, kata Al-Faqih Abul Lais, kata penulis, fayambaghi lil abdi ayyajtahida fi itmamis shalah. Maka seorang hamba itu harus maksimal nih supaya sholatnya benar-benar sah, sungguh-sungguh. Jangan sampai salah. Agar sholatnya ini litakuna sholatuhu kafaratan lima fa'ala qablaha minaz zalal wal khataya dunal kabair, supaya sholatnya ini benar-benar berfungsi sebagai penghapus dosa. Apakah sholat bisa menghapuskan dosa? Bisa. Sholat yang bagaimana bisa menghapuskan dosa? Sholat yang sesuai syarat dan rukun, itu yang bisa menghapuskan dosa. Jadi tidak langsung sholat langsung dihapus dosa, tidak. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Misalnya ada pertanyaan, kan mazhab macam-macam nih, banyak, bisa beda nih bagaimana. Ya selama kita berpegang memang kepada pendapat yang kredibel atau imam mazhab yang 4 nih, terverifikasi pendapat mereka itu memang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya silahkan aja, tidak masalah. Di riwayat lain ini dari Sayyidina Utsman, ini ceritanya Sayyidina Utsman, ceritanya dari Al-Haris Maula Utsman radhiyallahu anhu qala jalasa Utsman yauman, Sayyidina Utsman waktu itu duduk, wa jalasna ma'ah, dan kami pun duduk bersama beliau, faja'al muazzin fada'a Utsman radhiyallahu anhu bima'in. Lalu ada muazzin azan untuk sholat, lalu Sayyidina Utsman ini minta ambilkan air lah, fatawadda, cuma kemudian berwudu.
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wudu'i hada. Nah, ketika Sayyidina Utsman berwudu, Sayyidina Utsman berkomentar, kata beliau, beginilah cara wudu Rasulullah. Nah, kemudian kata Sayyidina Utsman nih berarti praktek langsung lah. Sayyidina Utsman lalu menceritakan, kata Sayyidina Utsman, Nabi berwudunya seperti ini, dan Nabi saat itu sambil bersabda, apa kata Nabi? Man tawadda wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti ini, summa qama fa shalla salat az-zuhr, kemudian dia bangkit melakukan salat zuhur, ghafarallahu lahu ma kana bainaha wa baina salati subhi. Allah ampuni dosanya dari zuhur itu sampai ke sebelumnya subuh. Jadi misalnya zuhur jam 12:30, dia wudu untuk sholat zuhur, wudunya ini sesuai standar yang benar, maka dosanya dari jam 12:30 sampai subuh itu misalnya jam 5:30. Nah, itu diampuni. Dunal kabair, selain dosa besar diampuni itu. Wah, panjang tuh dosa macam-macam. Banyak. Summa shallal asra ghafarallahu lahu ma bainahu wa baina sholati zuhur. Dan kalau dia berwudu juga dan sholat sesuai standar ini, kata Sayyidina Utsman dari Nabi, maka dosanya dari asar ke zuhur diampuni juga. Wah nih, summa sholal maghrib ghafarallahu lahu ma bainahu wa baina sholatil asar, summa sholatal isya ghafarallahu lahu ma bainaha wa bainal isya al akhirah, wa hunna al hasanat yudhibna sayyi'at. Summa ba'dahu yabitu wa yatamarraq lailatahu, summa idza qama wa tawadda wa shalla subha ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainal isya al akhirah, wa hunna al hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi rumusnya adalah ketika berwudu sholatnya benar, misalnya wudu zuhur, itu dosanya dari sebelum zuhur sampai subuh diampuni, flashback diampuni. Lalu dia wudu sholat asar itu benar, dosanya dari asar sampai ke zuhur tadi diampuni. Maghrib sama, sholat maghrib, wudu sholat maghrib diampuni dari maghrib itu sampai ke asar tadi. Isya pun sama tuh. Isya itu sholat subuh dengan wudu dan sholatnya benar, dosanya sampai isya tadi juga diampuni. Luar biasa. Makanya wahuna al hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Qalu hadhihi al hasanat famal baqiyat as-salihat. Ini kan kebaikan. Kebaikan yang lain apa? Lalu kata Sayyidina Utsman, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, berarti ini bacaan penyempurnanya lah, agar dosanya diampuni. Riwayat lain. Nah, ini dari Anas, riwayatnya dari Imam At-Tirmizi, bab maja fi fadli takbiratul ula. Bab tentang fadilah takbir pertama, Sunan At-Tirmizi. Annahu qala, jadi riwayatnya begini bunyinya. Man shalla fil jamaah arba'ina yauman, siapa yang sholat berjamaah 40 hari. 40 hari, sebulan tambah 10 hari ya, 40 hari. Lam tafuthu raq'atun, tidak masbuk selama 40 hari tersebut. Kataballahu lahu bara'atain, Allah tulis 2 kebebasan. Ini rumusnya lah, 40 hari sholat jamaah tidak masbuk. Mun muazin insyaallah ada masbuk mau. Apa yang terjadi Allah catat, Allah pastikan apa? Bara'atain, ada 2 kebebasan yang dia miliki. Apa itu? Bara'atun minan nar, bebas dari neraka,
lalu bara'atun minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. Wah, ini luar biasa nih. Kalau api neraka ini jelas dah lah. Kemunafikan bagaimana tuh? Ternyata munafik ini adalah salah satu sifat yang berbahaya tuh. Dan sifatnya ini apa bahasanya? Bisa tiba-tiba menimpa seseorang tuh. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu an pada suatu ketika masih bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah aku masuk di list nama-nama orang munafik? Padahal levelnya Sayyidina Umar, yang mana beliau ini salah satu sahabat yang direquest Nabi supaya masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar itu tidak direquest Nabi, Utsman tidak juga, ya memang ashabul awal, cuma di antara sahabat-sahabat utama tuh yang Nabi request langsung kepada Allah, ya Allah islamakannya nih, tolong Islam. Itu siapa? Sayyidina Umar. Tapi dengan level seperti itu, Sayyidina Umar masih bertanya, apakah saya masuk di list orang-orang munafik? Ini saking bahayanya ini munafik nih. Bisa seperti itu. Karena kan manusia ini bahasanya adalah makhluk yang bisa berubah-ubah. Makanya kan ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ala dinika wa ta'atik, atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Itu. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam Al-Hikam, beliau